Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nugraha dengan NIM 2282133053. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri saya dari MKSPI. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Yang pertama ada konsep dan teori ekonomi Abu Ubaid. Bagi Abu Ubaid, mengimplementasikan dari prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan juga Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika seandainya kepentingan individu bertentangan dengan publik, maka bagi Abu Ubaid didahulukan kepentingan publik. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan umum itu sendiri, sehingga kepentingan umum merupakan kepentingan prioritas di atas segala kepentingan orang lain yang lain. Pada masa keemasan Islam, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan kepada negara atau pribadi penerima secara langsung, tapi bagi zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintahan, dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak dilaksanakan. Yang kedua, distribusi zakat berbasis kebutuhan. Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian zakat harus dilakukan secara merata di antara para kelompok penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Namun bagi Abu Ubaid, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan dasar berapapun besarnya, serta bagaimana menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang dari bahaya kelaparan. Oleh sebab itu, pendekatan yang harus dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada 3 kelompok sosioekonomi yang terkait dengan status zakat. Yang pertama yaitu kalangan kaya yang terkena wajib zakat. Yang kedua, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tapi juga tidak berhak mendapatkan atau menerima zakat. Yang ketiga, ada kalangan penerima zakat. Yang ketiga, ada sumber pendapatan dan belanja keuangan negara. Pada masa Rasulullah SAW, sumber pendapatan keuangan negara terdiri dari zakat, ghanimah, sedekah, dan fai'. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab menambahkan sebagai sumber pendapatan negara. Abu Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding di samping sandang, pangan, dan papan yang menurutnya semua adalah standar kehidupan minimum. Berdasarkan aturan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum, maka dalam hal pendistribusiannya pun dianggap untuk kesejahteraan umum, seperti santunan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi, korban bencana, maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi.
Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebut pada 3 buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab Ad-Dunya wa Ad-Din Al-Wawi dan Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Buku ini ditulis Al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Pada satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah penerimaan yang prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, Mardi banyak mengambil kepandangan-pandangan mazhab Hanafi dan Maliki serta Syafi'i sebagai mazhab pegangannya. Yang pertama ada negara dan aktivitas ekonomi. Al-Mardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memulihkan agama dan mengatur dunia. Ayat-ayat suci Al-Quran menekankan kemudahan dan menghapus kesulitan, menciptakan kemakmuran, menambahkan rasa cinta dan kasih sayang, dan meminjam, terhapus moral, korupsi, pelaporan, dan tekanan mental. Pinjaman publik untuk memenuhi defisit dalam anggaran diperoleh dalam syariah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Menurutnya ada perbedaan antara pembiayaan tugas-tugas pemerintah negara dan pembiayaan kepentingan dan kesejahteraan umum masyarakat. Pinjaman publik untuk pembiayaan semacam itu atas barang-barang dan layanan yang telah dikontrak oleh negara menjadi keharusan. Perpajakan. Al-Mawardi mempunyai pandangan tersendiri yang memiliki berbeda pada tren pendapatan pada masa klasik. Menurutnya, keadilan baru akan terwujud terhadap para pembayar pajak jika para pemungut pajak mempertimbangkan setidaknya 4 faktor dalam penilaian kharaj. Selanjutnya ada lembaga keuangan negara atau Baitul Mal. Menurut beliau, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara atau Baitul Mal yang didirikan secara permanen agar pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang berpisah dan dibelanjakan sebagai akomodasi masing-masing. Selanjutnya ada konsep keadilan. Keadilan dalam Islam mengandung suatu konsep bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan dan menciptakan manusia. Keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentik, artinya bertumpu dan berpusat pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Menurut beliau, keadilan berbagai menjadi 3 macam. Pertama, keadilan pada orang yang secara status berada di bawahnya, misal. Yang kedua, keadilan kepada orang yang secara status berada di atasnya. Ketiga, keadilan kepada orang yang kepada orang yang secara status setingkat. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.